Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur buat setiap kasih Tuhan, buat anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saat hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema, jangan lupakan Sang Pencipta. Jangan lupakan Sang Pencipta. Kita buka di dalam Hosea pasal yang ke-8 di ayat yang ke-14 bagian A. Hosea pasal 8 ayat 14 bagian A, di sana katakan, Israel telah melupakan pembuatnya dan telah mendirikan istana-istana. Jelas di sana firman Tuhan menjelaskan bahwa Israel telah melupakan pembuatnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tidak berarti bahwa Israel tidak memiliki pengetahuan akan Allah. Jelas Israel mengenal Tuhan dengan baik. Jelas Israel tahu akan peraturan-peraturannya Tuhan. Dia mengenal Tuhan karena apa? Mereka tahu akan sejarah bangsa Israel dari keluar dari tanah Mesir sampai mereka ada di tanah Kanaan. Karena itu semua akan selalu diceritakan, akan selalu disampaikan kepada keturunan mereka akan perbuatan Allah yang besar. Tetapi firman Tuhan di sini menjelaskan Israel telah melupakan pembuatnya. Israel telah melupakan penciptanya, atau sama dengan Israel melupakan Allah mereka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, lupa akan pencipta lebih diartikan sebagai tidak mematuhi firman Tuhan secara menyeluruh. Tidak mematuhi firman Allah secara menyeluruh. Hal ini yang dilakukan oleh bangsa Israel, oleh Israel. Saya dikatakan Israel telah melupakan pembuatnya, Israel telah melupakan penciptanya, Israel telah melupakan Allahnya. Mereka hidup sekehendak mereka sendiri, mereka hidup sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Mereka menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada, mereka menganggap bahwa Tuhan itu tidak penting. Mereka mengandalkan kekuatan mereka, mereka mengandalkan kehendak mereka sendiri. Karena apa? Mereka tidak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan menjelaskan mereka melakukan dosa itu, mereka melakukan pelanggaran itu dengan sengaja. Mereka melakukan semuanya dengan sengaja. Kita akan melihat apa menjadi pelanggaran Israel ketika mereka melupakan penciptanya, ketika mereka melupakan Allah mereka melakukan banyak sekali pelanggaran. Yang pertama, yaitu mereka mengangkat raja oleh diri sendiri. Kita buka di dalam ayat pasal 8, tetapi ayat yang keempat. Di ayat yang keempat di sana katakan, mereka telah mengangkat raja tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka-pemuka tetapi dengan tidak setauku. Dari emas dan peraknya mereka membuat berhala-berhala bagi dirinya sendiri sehingga mereka dilenyapkan. Di sana dikatakan mereka mengangkat pemimpin bagi mereka mengangkat raja, mereka mengangkat pemuka-pemuka tanpa meminta petunjuk daripada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat bagaimana Allah memilih raja bagi bangsa Israel, dari Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo, Allah yang menentukan, Allah yang memilih mereka menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Karena apa? Orang yang dipimpin, raja yang dipilih oleh Allah punya tujuan supaya bangsa itu tetap di jalannya Tuhan. Tetapi di sini firman Tuhan, mereka memilih raja mereka sendiri menurut syarat dan ketentuan mereka, menurut sekehendak mereka. Mereka tidak lagi menunjuk, mereka tidak lagi meminta petunjuk daripada Tuhan. Ini adalah pelanggaran pertama, mereka mengangkat raja oleh diri sendiri. Bahkan firman Tuhan menjelaskan di sana, mereka tidak meminta lagi petunjuk daripada Tuhan. Yang kedua, di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6, aku menolak lembumu, hai Samaria. Murkaku menyala terhadap mereka, sampai berapa lama tidak dapat disucikan. Orang-orang Israel itu dibuat oleh tukang dan itu bukan Allah. Sungguh akan menjadi serpihan anak lembu Samaria itu. Di ayat yang ke-11 sampai 13. Sungguh Efraim telah memperbanyak mezbah-mezbah itu menjadikan mereka berdosa.
Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Mereka mencintai korban sembelihan, mereka mempersembahkan daging dan memakannya, tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini berbicara tentang anak lembu emas yang ada di Samaria mengadakan penyembahan anak lembu di Betel dan di Dan. Walaupun hukum Taurat sudah jelas memberitahukan, hukum Tuhan sudah menjelaskan kepada mereka bahwa Allah membenci penyembahan berhala. Allah benci dengan penyembahan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Allah benci dengan penyembahan yang berhala, dengan patung-patung. Tetapi itu yang mereka lakukan. Mereka tidak lagi menyembah Allah yang hidup. Mereka tidak lagi menyembah pencipta mereka. Mereka tidak lagi menyembah Allah yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Tetapi yang mereka lakukan adalah membuat patung emas dan menyembahnya. Dan firman Tuhan, Allah tidak berkenan akan hal itu. Yang ketiga, Israel menganggap firman Tuhan sebagai sesuatu yang asing. Saya akan bacakan kembali di ayat yang ke-12. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Firman Tuhan, pesan Tuhan dianggap sebagai hal yang asing. Dan firman Tuhan, sekalipun kutuliskan banyak pengajaran, kata firman Tuhan, tetapi mereka menganggap itu hal yang asing. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mereka tidak lagi serius mendengarkan firman Tuhan. Mereka tidak lagi serius akan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Sekalipun ada banyak nabi-nabi yang datang kepada mereka, sekalipun banyak hamba-hamba Tuhan yang berfirman, yang menyampaikan pesan Tuhan, tapi apa yang terjadi ketika mereka dengan sengaja melupakan Allah mereka, dengan sengaja melakukan dosa? Inilah yang terjadi. Mereka menganggap firman Tuhan itu sebagai hal yang asing bagi mereka. Akibatnya apa? Akibat dari perbuatan mereka, ketika mereka tidak lagi mau dengar-dengaran akan Tuhan, ketika mereka tidak lagi mau melakukan kehendak Tuhan, tidak lagi melakukan firman Tuhan dengan menyeluruh, mereka melupakan pencipta mereka. Yang terjadi akibatnya di ayat yang kelima, saya akan bacakan kembali di ayat yang kelima. Di sana dikatakan firman Tuhan, Aku menolak akan lembumu, hai Samaria, murkaku menyala terhadap mereka sampai berapa lama tidak dapat disucikan. Orang-orang Israel itu dibuat oleh tukang dan itu bukan Allah, sungguh akan menjadi serpihan anak lembu Samaria. Allah akan menghancurkan berhala mereka. Berhala mencuri kemuliaan Tuhan. Karena apa? Ketika seorang menyembah berhala, sama dengan mereka menyembah setan, sama mereka menyembah iblis. Jikalau manusia membuat patung dan menyembahnya, maka yang dia sembah adalah iblis itu sendiri. Yang mereka sembah adalah setan itu sendiri. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Nabi Hosea menubuatkan bahwa ini akan menjadi serpihan. Dan ini bisa kita lihat. Patung yang ada, patung emas, lembu yang ada di Samaria itu menjadi serpihan yang ada di Samaria. Firman Tuhan ketika dia berfirman pasti akan terjadi. Yang kedua, Allah mengutuk di ayat yang ke-7. Mereka menabur angin, mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung, dan jika memberi hasil maka orang lain menelanya. Mereka mendapatkan kutuk. Orang yang berharap kepada berhala, orang yang menyembah berhala adalah seperti orang yang menabur angin. Atau dengan kata lain artinya sia-sia. Semua yang mereka lakukan tidak akan mereka nikmati. Mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Dan kata lain bahwa jiwanya akan sengsara. Mereka akan mendapatkan siksaan neraka dan juga berkat dalam dunia mereka tidak akan miliki. Maka firman Tuhan menjelaskan hal itu yang akan terjadi pada orang-orang yang tidak lagi mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, Israel akan dibuang.
Jelas firman Tuhan di ayat yang ke-8, Israel sudah ditelan, sekarang mereka itu ada di antara bangsa-bangsa seperti barang yang tidak disukai orang. Mereka akan disebarluaskan kepada seluruh bangsa. Bahkan firman Tuhan, bangsa itu tercerai berai kepada seluruh dunia. Mereka seperti bola yang ditendang ke sana kemari dan dibenci serta dianiaya dimanapun Israel berada. Nubuatan ini terjadi, Bapak Ibu. Bagaimana Allah membuang mereka jauh dari milik pusaka mereka sendiri. Yang keempat, Israel akan dihancurkan oleh bangsa lain. Di ayat yang ke-14 bagian yang ke-B, Yehuda telah memperbanyak kota-kota berkubu, tetapi aku akan melepaskan api ke dalam kota-kota mereka sehingga puri mereka dimakan habis. Ini bukan hanya nubuatan kepada bangsa Israel utara, tetapi juga kepada orang Yahudi. Firman Tuhan, mereka akan dihancurkan oleh bangsa-bangsa lain. Dan firman Tuhan ini terjadi. Kota-kota mereka hancur. Samaria jatuh ke tangan Asyur atau Asaria pada tahun 721 sebelum Masehi, dan hampir 135 tahun kemudian Yerusalem juga jatuh ke tangan Babilonia pada tahun 587 sebelum Masehi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika mereka melupakan pencipta mereka, yang mereka lakukan adalah hal yang baik. Terkadang kita juga melakukan hal yang sama. Kita banyak melakukan kesalahan. Kita sering melupakan Tuhan, tidak percaya atau melakukan keberadaan Tuhan dan hidup melakukan dosa. Jangan pernah melupakan pencipta, jangan pernah lupakan Allah kita yang berkuasa di dalam setiap kehidupan kita. Allah yang menyertai hidup kita, Allah yang walaupun Allah itu tidak kita bisa lihat secara kasat mata, tapi Dia selalu ada. Di dalam Roma pasal pertama ayat yang ke-20 di sana dikatakan, Roma pasal pertama ayat yang ke-20 berkata, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, walaupun segala keilahian Allah kita tidak bisa lihat dengan kasat mata, tapi kita bisa melihat bahwa Allah itu Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Melalui apa? Segala ciptaannya, segala hal yang ada di sekeliling kita, itu adalah bukti Allah itu hidup. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Jangan pernah melupakan Sang Pencipta, karena ketika kita melupakan Sang Pencipta, kita akan melakukan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Melupakan Sang Pencipta sama dengan tidak menaati seluruh firman Tuhan. Tuhan kehendaki supaya kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebenaran firman-Mu yang boleh kembali mengajarkan kami, supaya kami tetap mengikat Tuhan, supaya kami tetap mengingat Sang Pencipta kami, bahwa kami adalah ciptaan yang mulia di hadapan Tuhan, dan Tuhan kehendaki kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap hati kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Memberkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan nyata dalam setiap hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaran bagi keluarga GPD SAD Magelang, menjadi penasehat-penasehat untuk keluarga GPD SAD Magelang. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepada keluarga GPD SAD Magelang. Buatlah keluarga GPD SAD Magelang mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima firman Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.